Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Jadi di video kali ini, kita bakal react Esther Paul part 7. Kita langsung mulai videonya. Mending mana? Jadi orang dewasa selamanya, atau jadi anak-anak selamanya? 54.000 yang votes. Ini agak menyangka sih. Kebanyakan 81% jadi anak-anak selamanya. Kalau aku pribadi, aku jadi dewasa selamanya. Menurut aku, ketika kita jadi dewasa selamanya, memang banyak tanggung jawab gitu yang harus kita kerjakan. Kita jadi menghadapi masalah tuh harus lebih bijak, nggak langsung kayak cepet emosi segala macam. Ketika kita jadi dewasa, kita juga ada kebebasan gitu loh, yang nggak bisa didapat ketika kita menjadi anak kecil. Itu sih, jadi ketika kita jadi anak kecil, memang kita nggak perlu pikirin masalah yang kita hadapi di dewasa ini, kayak misalnya kerja, atau menikah, atau segala macam, kuliah. Tapi ketika kita kecil, ada banyak hal yang kita belum boleh lakukan gitu, kayak keluar sendiri atau apa. Jadi aku lebih ke menjadi dewasa selamanya sih. Dulu pas kecil enak banget kayaknya yang gede, dibolehin naik motor, kemana-mana dibolehin. Sekarang depresi, mikir masa depan, takut gak bisa bahagiain ortu. Jadi kita pasti ada kepikiran kayak gitu juga ya. Hunasha, meskipun sulit jadi orang dewasa, tapi sebuah kesuksesan dan membanggakan orang tua adalah hal yang terindah. Benar. Lutfiana Dwi, jadi remaja selamanya. Ini juga poin yang aku suka banget sih. Explore, khususnya ya di dunia kuliah, kita bisa dapat banyak teman, kita bisa coba ini itu, lebih bebas lagi gitu. Jadi remaja selamanya aku juga suka loh. Resa, jadi dewasa karena nggak jadi beban dan bisa mandiri, nggak bikin orang kewalahan dan pemikiran sudah pasti luas. Iya, aku setuju sih. Jadi aku juga pilih jadi dewasa. Butearan, mending bertumbuh dong, pilihannya dewasa kan, bukan tua. Kalau tua mah bisa diminimalisasi dengan pakai skincare. Makanya kita harus support Kak Esther bikin konten. BTW aku pilih dewasa karena kedewasaan itu gak tergantung sama usia. Udah tua tapi masih kanak-kanakan juga banyak kan kayaknya. Meski proses pendewasaan itu memang penuh liku, tapi itulah seninya hidup. Semangat berproses ya semuanya. Iya, aku setuju banget sih. Jadi ketika kita menjadi yang kayak dewasa sekarang, aku ngerasa kayak ini hidup gitu. Aku menghadapi banyak hal dan tantangan yang aku nggak pernah hadapi waktu aku kecil gitu. Dan ini lebih menantang. Ketika kita ada masalah, kita belajar untuk menghadapi. Ketika kita udah berhasil menghadapi, kita next level. Jadi aku ngerasa itu sih seni dalam kehidupan. Walaupun banyak beban, tapi menyenangkan itu. Jadi itu sih, kalau dari orang lain mah ada yang dia nggak bisa pilih, ada yang dia nggak mau milih, ada yang jadi anak-anak, jadi orang dewasa. Semua orang punya pemikirannya sendiri. Apakah kalian sarapan setiap hari? Iya, tidak, kadang-kadang. 64.000 yang votes dan paling banyak itu kadang-kadang, ya, tidak. Kalau aku adalah tidak. Kalau aku di rumah orang tua, di daerah, aku itu harus sarapan karena mama aku pergi ke pasar, setelah pergi ke pasar pulang, sarapan gitu. Jadi sekitar jam 8, setengah 9, jam 9 gitu ya. Aku sarapannya bersama dengan mamaku. Tapi kalau aku di Jakarta aku tinggal sendiri. Nggak sarapan sih. Aku tuh kalau sarapan, aku selalu sakit perut. Aku dulu pernah ngomong sama mamaku waktu aku sekolah. SMP atau SMA. Waktu aku mau ujian UN atau ujian lah pokoknya. Kayak, mah, jangan buatin aku sarapan. Serius. Aku bisa sakit perut nanti waktu ujian, jadi jangan dulu hari ini. Gitu. Tapi aku baca komen ada juga yang sarapan terus sakit perut kayak aku. Sela Prasetya Putri, wajib banget buat sarapan. Aku sarapan jam 6 pagi, terus jam 12 siang, sama malam setengah 8. Rutinitas banget. Aku love karena aku suka aja sih lihat pengaturan waktunya. Jam 6 makan, jam 12 makan, jam setengah 8 malam makan. Nisa SFTR, tim yang kalau tiap sarapan mules. Aku juga nggak tahu sih kenapa aku kayak gitu. Kalau misalnya sarapan makan berat, aku langsung mules. Tapi kalau misalnya macam minum energen atau minum susu, aku sarapan pasti ada makannya sih, pasti ada ngunya, nggak pernah minum doang sih. Vera, wajib sarapan. Kadang bangun tidur, papa aku udah beliin bubur ayam. Isabel, kadang-kadang sih ya,
karena malamnya begadang dan pagi bangunnya kesiangan deh. Terus malas sarapan dan akhirnya sekalian makan siang. Oke. Yona Arsilanda, sakit perut kalau sarapan. Banyak juga loh yang sakit perut karena sarapan. Tapi aku emang mengakui ya, kalau memang sarapan itu bagus gitu. Aku ngerasa kalau misalnya aku sarapan, aku lebih bersemangat sama gak cepet lapar. Di siangnya jadi makannya dikit gitu. Fishy, wajib bet sarapan, karena sarapan itu penting banget. Iya, mungkin aku harus persiapkan diri dan melatih diri aku untuk mulai sarapan. Apakah kalian bisa berenang? Bisa, tidak, lagi belajar. 67.000 yang votes dan kebanyakan tidak bisa, lalu bisa, dan lagi belajar. Aku pribadi nggak bisa. Makanya aku tanya ini untuk lihat kalian bisa atau enggak. Ternyata banyak juga yang tidak bisa. Tapi banyak juga yang bisa. Lutfiana 99, lagi belajar, semangat. Semangat. Mei Wijaya, jadi ingat dulu waktu kecil sering banget ngilangin anting-anting di kolam renang umum. Kalau aku kayaknya anting-anting juga aku kayaknya suka copot deh. Tapi nggak hilang sih, copot lah. SB Dian, bisa, jujur aja itu juga gara-gara sering nonton film mermaid, terus langsung dipraktekin atau bisa sendiri. Menurut aku, kenapa aku love? Karena aku tuh juga pengen jadi mermaid gitu. Waktu aku sekolah SD, aku obsesi untuk menjadi putri duyung. Dengan cara apa? Dengan cara aku duduk di lantai rumahku, lalu aku ambil handuk dan selimut. Udah itu aku membalut kaki aku dengan handuk dan selimut, dan jadilah aku mermaid ala-ala aku. Aku nggak pernah sih waktu di posisi itu langsung berenang. Nggak, aku cuma kayak kepak di lantai doang gitu kan. Dan aku tuh udah kayak senang banget gitu lihat ekor dari handuk itu. Jadi ini komen tuh membawa memori bagi aku ya. Jadi aku lihat kayaknya masih ada yang mau jadi mermaid deh. Nih, si Alif Firmansyah bisa banget belajarnya di kali dulu. Sampai bisa menang lomba di mana-mana. Tahu nggak alasannya kenapa? Dulu aku menghayal mau jadi mermaid. Terus ketawanya hik. Ya, sebenarnya aku sekarang nggak kepikiran mermaid loh, tapi karena aku baca ini aku jadi kayak pengen nonton mermaid nanti malam. Angel Ella, aku nggak bisa berenang. Kadang rasanya malu kalau ngumpul bareng teman-teman di kolam. Mereka pada berenang, lah aku hanya duduk di pinggir kolam. Kadang turun ke air hanya berdiri di tempat yang dangkal doang. Udah coba diajarin berenang sama temanku, aku malah tenggelam, malu banget. Aku love karena aku juga kayak gini. Jadi ketika ada orang berenang-berenang di tempat dalam, ya aku nggak peduli kalian berenang aja, ya aku di pinggir aja. Pokoknya aku masih bisa pegang sesuatu. Dan pokoknya badan aku nih, aku celupin basah, udah. Angel Ella, nggak apa-apa, karena aku juga ngelakuin hal yang sama. Aku juga nggak berani sih ke tempat dalam. Pokoknya aku harus ada pegangan deh. Pegangan tepi-tepi kolamnya. Nggak bisa berenang, cuma bisa berendam. Gaya batu. Gaya batu tuh kayak gimana sih? Batu kalau cemplung air tenggelam ya? Tenggelam dong berarti gaya batu ya? Aku hobi kalau di kolam renang, aku mengapung gitu. Kayak aku baring di air, udah itu ngambang aja gitu. Nah, aku suka ngelakuin itu sih kalau misalnya aku berenang. Mending mana? Dikasih uang atau dikasih hadiah? 65.000 orang yang votes dan rata-rata dikasih uang, baru dikasih hadiah. Aku pribadi dikasih uang. Kalau misalnya rata-rata keluargaku itu kalau kasih hadiah ulang tahun itu biasanya kasih uang. Jadi jarang kasih hadiah. Dan aku lebih suka cara itu. Frida Zaharani Alwi. Lebih suka dikasih uang sih, Kak, karena bisa dibuat ditabung. Ini juga bisa ditabung. Kalau aku dikasih uang, biasa aku belanjain sesuatu sih. Kalau untuk hadiah ulang tahun ya. Sam, tergantung sih. Kalau ultah lebih seneng dikasih hadiah dan dirayain, disurprisein, soalnya belum pernah. Karena kalau misalnya dikasih hadiah juga ada memori ya. Jadi kayak, oh orang-orang ini ingat aku gitu. Dan hadiah kan dipilihin. Berarti semacam ada suatu niat untuk kasih dong kan. Dan ketika kita mau kasih hadiah kan kita pikirin dulu. Orang ini yang ulang tahun suka apa ya. Jadi aku merasa ketika dikasih hadiah, memang kayak ada perasaan lebih diperhatikan dan lebih niat, lebih dianggap lah gitu ya. Semoga Sam kalau misalnya kita ketemu di dunia nyata, aku pengen rayain ultah sama kamu. Biar kita makan kue bareng-bareng. Oke?
Diana, Rena, Aisyah, Aurelia. Hadiah lebih tulus sih, karena dipilihnya melalui hati, cie. Bener loh. Terus kita langsung kayak, memikirkan orang itu langsung loh, kayak, kira-kira dia lagi butuh apa ya? Dia sukanya warna ini. Langsung kita tuh auto mikirin dia gitu. Jadi lebih tulus, lebih ada pikirin dia. Jadi memang hadiah itu berkesan sih. Keira Anggi, dikasih uang karena lebih bisa ngatur apa yang kita ingin beli. Yes. Siti Fadila Asyura, kalau dikasih uang, bisa beli hadiah. Aku setuju. Aku pernah ngelakuin itu waktu Natal. Hadiah Natal untuk Esther. Jadi aku tuh sengaja beli produk yang dia itu packagingnya kayak ulang tahun punya kado. Ada kotak yang bagus, dalamnya apa. Jadi itu sih kayak dikasih hadiah. Di bawah ini, mana produk skincare yang paling kalian suka? 52.000 orang yang votes. Dan orang paling suka serum, pelembab, masker, sunscreen, dan toner. Kalau aku, jujur aku buat polling ini tuh aku kayak, sebenarnya ini nggak bisa dipilih, woy. Bisa dipilih sebenarnya. Cuman agak bingung gitu ya. Kalau aku sih pasti sunscreen ya. Kerusakan kulit kita itu, kalau dari matahari bisa kayak berapa puluh persen, 90% dari matahari gitu. Jadi sunscreen tuh sangat penting. Itu yang pernah aku baca. Shivile, karena belum pakai skincare lengkap, jadi sunscreen sih paling penting. Tapi kalau udah skincare lengkap juga, sunscreen nggak boleh skip. Iya, jadi kalian pakai dulu skincare lengkap, kayak double cleansing, ada face wash atau micellar water face wash, udah itu double cleansing, udah itu masuk ke moisturizing. Moisturizing itu pelembab yang melembabkan, dan protecting itu sunscreen itu sendiri. Jadi sunscreen itu penting. XII OTKP2 Risma Oktavianisari. Karena selain banyak manfaatnya, biasanya packaging dari serum itu unik-unik, jadi bikin gemes. Ya, salah satu aku beli serum juga alasannya packagingnya unik sih. Park Mari, percuma pakai semua skincare, mau semahal dan serutin apapun, tapi kalau gak pakai sunscreen sesuai takaran 2 jari ya sia-sia. Iya sih, jadi kita perlu banget ya untuk pakai sunscreen setiap hari. Gak susah kok, cuma berapa detik. Ya, jadi jangan males pakai sunscreen. Cuman kalian tuang, oles, ya sekitar 1 menit aja kok. Jadi jangan males pakai sunscreen, oke? Farah Fabrics, bukan paling suka sih. Kalau aku yang paling wajib dan harus pakai itu sunscreen. Soalnya percuma pakai yang bagus malam-malam kalau siangnya nggak diproteksi. Betul. Serotonin, kayak nama hormon. Paling suka toner. Rasanya muka yang masih ngantuk di pagi hari atau muka capek di malam hari itu auto disegarkan kembali oleh toner. Asik. Terutama yang hydrating. Tapi tetap paling wajib sunscreen sih. Iya, toner juga penting sih. Memang toner tuh nyegerin banget, apalagi habis kita cuci muka pakai toner. Wah. Retna Nurmala, paling suka masker. Apalagi masker yang kemasannya lucu. Ya ampun, auto ngestok banyak. Jujur aku jarang maskeran karena aku lebih suka eksfoliasi, dan kalau masker aku paling suka pakai Kleyma. Biasanya yang lucu-lucu itu masker organik gitu nggak sih? Kapan-kapan aku coba pakai masker organik ya. Soalnya agak males, agak mager buatnya. Angelica Tan, pelembab please. Soalnya di dalam pelembab yang aku pakai bisa nyerahin, kayak pakai bedak gitu. Terus ada UVA sama UVB. Pelembab apa itu? Kayak tone up cream ya ini. Kalian menulis pakai tangan apa? 37.000 orang yang vote, dan kebanyakan tangan kanan, baru bisa dua-duanya, baru kidal. Dikit juga yang kidal ya. Kalau aku adalah tangan kanan, cuman aku itu latihan tangan kiri. Jadi kalau dibilang bisa tulis pakai tangan kiri, aku pribadi merasa aku bisa. Tapi tulisannya masih aku mau bagusin dikit. Ketika kita pengguna tangan kanan, itu kan kayak lemes, bergetar-getar, capek kan. Kalau aku tuh udah di tahap tangan kiri aku itu, karena aku latihan ya, udah ada tenaga gitu. Jadi aku tinggal bagusin tulisannya. Gitu. Rahmasita Swastikawati. Dulu awal-awal belajar nulis pakai tangan kiri. Waktu mau masuk TK dipaksa kanan, keterusan sampai sekarang. Tapi kalau disuruh nulis pakai kiri masih bisa. Wah, good. Isabel, kanan. Tapi pengen juga belajar tulis pakai tangan kiri. Aku juga belajar tulis pakai tangan kiri sih. Kanae Nisan, keren sih yang bisa dua-duanya. Yes. Nur Hidayah, mau kanan atau kiri, yang penting bersyukur bisa nulis. Bersyukur bisa tulis pakai tangan. Oke. Momos Keila, aku bisa kedua-duanya Kak Esther. Awal mula memang kidal atau kiri, tapi karena dilatih terus tangan kanan, jadi kedua-duanya bisa aku pergunakan. Ya, aku harus
rajin belajar nulis pakai tangan kiri lagi ya. Mulai sekarang aku harus kembali kayak aku dulu latihan, oke? Sela Lestari. Keren banget yang bisa kanan kiri. Kalau lagi pegang nugas, tinggal pindah pakai tangan lain. Benar. Trafalgar Ri. Aku bisa sih pakai kedua-duanya, Kak. Soalnya aku ambidextrous. Ambidextrous itu, setahu aku adalah bisa tangan kanan dan bisa tangan kiri. Dan tangan kanan maupun kirinya itu punya kemampuan atau kemampuan yang sama gitu. Wah, keren banget sih. Nah, jadi segitu aja React Esther Poll part 7. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam mengisi polling aku. Ingat Esther Poll Senin sampai Sabtu jam 7 malam. Jangan lupa kalian buat like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Oke? Bye-bye!